Kamu kenapa ada di sini? Darren malah balik bertanya pada Diana. Dia berusaha menormalkan perasaannya yang sempat takut karena ketahuan pulang tengah malam. Mama sama papa pergi ke pesta anniversary temannya. Di rumah sepi, jadi aku kesini. Kebetulan Mbak Jarana juga sendirian. Aku ajak jalan-jalan ke mall, mumpung kakak gak ada. Jawab Diana santai. Mall? Mall mana? Tanya Darren gugup. Ia menyeka keringat yang tiba-tiba keluar dari dahinya. Mall Anggrek. Habis makan malam, jawab Diana santai. Mall Anggrek? Darren semakin salah tingkah. Iya, kakak kenapa sih? Tanya Diana pura-pura tak tahu apa-apa. Ah, enggak apa-apa kok. Kakak capek banget, mau istirahat. Kamu kenapa belum tidur? Tanya Darren. Iya, aku tadi belum ngantuk, makanya rebahan di sini sambil main HP. Jawabnya. Oh ya, Mbak Zara tidur sama aku. Kakak tidur sendiri dulu ya. Lanjut lagi. Iya, kakak mau tidur, ngantuk banget. Jawab Darren, lalu masuk ke dalam kamarnya. Ia menghirup nafas lega, karena ternyata sang adik tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Sementara Diana tersenyum, menyeringai. Lihat saja kak, kakak pasti akan jatuh cinta pada Mbak Jarana. Gumam Diana sambil masuk ke dalam kamarnya. Lalu ia merebahkan tubuhnya di samping kakak iparnya. Nada alarm mengalun dari gawai milik Jarana, tepat pukul 3:30 pagi. Wanita berbulu mata lentik itu mengejap, kemudian bangun dari tidurnya. Dimatikannya alarm itu, agar tak mengganggu tidur Diana. Lekas Jarana pergi ke kamar mandi dan mengambil air wudhu. Dinginnya air tak menyurutkan niatnya untuk melaksanakan sholat tahajud sesuai kebiasaannya. Dalam lelapnya, samar Diana mendengar orang mengaji. Matanya yang masih lengket sedikit terbuka. Ditatapnya Jarana yang berbalut mukena putih dengan terpekur sambil memegang Al-Quran di tangannya. Beruntung sekali Kak Darren mendapatkan istri seperti Mbak Jarana yang sudah sangat langka. Batin Diana mengagumi sang kakak ipar. Gadis cantik itu pun kembali terlelap karena mengantuk yang tak tertahankan. Bangun, udah subuh, tutur Jarana saat ia selesai melaksanakan sholat subuh. Mata Diana terbuka perlahan. Ia mengucek matanya yang perih karena kurang tidur semalam. Namun Diana pun segera bangkit untuk melaksanakan sholat subuh. Diana memang lebih mengerti agama dibandingkan Darren. Diana masih melaksanakan sholat wajib, sementara Darren sudah tidak pernah. Jarana sudah terkutat di dapur bersiap menyiapkan sarapan. Tak berselang lama, Diana pun datang menghampiri Jarana ke dapur. Masak apa mbak? Tanya Diana. Mau goreng bakwan? Enak kayaknya pagi-pagi makan bakwan sama teh manis. Jawab Jarana sambil mengaduk adonan tepung yang sudah dicampuri kol dan wortel di dalam mangkuk. Aku bantuin ya mbak, tawar Diana. Boleh, nanti kalau minyaknya sudah panas, langsung goreng aja ya. Mbak mau bikin ayam goreng sama tumis kacang panjang buat sarapan. Jawab Jarana sambil mengambil ayam dalam kulkas dan mencucinya di wastafel. Wanita yang hampir seumuran itu sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tak lebih dari 1 jam, 3 buah cangkir terisi teh panas sudah tersaji di meja makan. Juga sepiring bakwan yang masih mengepul, menghirup aroma yang menggugah selera. Darren pun keluar kamar dengan penampilan masih acak-acakan
khas bangun tidur. Rambutnya kusut dan wajahnya kusam. "Kak, tehnya," tawar Diana yang sedang menyantap sebuah bakwan di mulutnya. "Kamu yang bikin?" tanya Darren sambil mengambil satu buah bakwan dan menggigitnya. "Enak," lanjutnya lagi di sela kunyahnya. "Bukan, bikinan Mbak Jarana. Aku cuma bantu goreng," jawab Diana. Darren pun terdiam. Dalam hatinya menyesali karena telah memuji masakannya itu. "Kakak mau siap-siap dulu, sebentar lagi mau ke kantor," ujar Darren setelah menyeruput tehnya yang sudah hangat lalu beranjak dari duduknya. "Kamu gak siap-siap, Di? Kita kan juga mau ke butik," tanya Jarana. "Iya, aku berangkat dari sini saja, tapi gak bawa baju ganti," tutur Diana menatap Jarana yang sedang menggoreng ayam. "Pakai baju mbak aja kalau mau, tapi gamis semua," timpal Jarana. "Boleh, sesekali nyobain baju muslimah. Doain mudah-mudahan diberi hidayah ya mbak," pinta Diana. "Amin," jawab Jarana. Tepat pukul 8 pagi, Jarana dan Diana pun berangkat bersama ke butik. Sementara Sarah berangkat bersama sang suami. "Diana," ujar Sarah saat melihat putrinya yang memakai baju milik Jarana. Sarah melihat Diana dari atas sampai bawah. "Diana gak bawa baju ganti, Mah, makanya pinjam punya Mbak Jarana," jawab Diana. "Pantes gak?" lanjutnya lagi. "Pantes banget, Mama sampai pangling. Kamu cantik loh, jilbaban gitu, makin anggun," puji Sarah membuat Diana merona. Tak dipungkiri, Diana merasa nyaman menggunakan baju tertutup seperti Jarana. Hanya saja, kalau untuk konsisten memakainya, dia belum siap. Dia merasa belum pantas karena belum menjadi wanita soleha. Padahal, menutup aurat itu wajib bagi semua umat muslim. Menjelang siang, mereka kembali disibukkan dengan aktivitas di butik. Sebenarnya Diana sudah mendapatkan panggilan pekerjaan dari beberapa perusahaan. Tapi wanita yang masih sangat muda itu ingin menikmati waktunya dulu bersama keluarga sebelum akhirnya memutuskan untuk bekerja. "Mbak, antar aku ke salon ya," pinta Diana. "Boleh," jawab Jarana. "Ma, Diana sama Mbak Zara pulang duluan ya. Diana mau ke salon sekalian belanja," tutur Diana pada ibunya itu. "Oke, pergilah. Nikmati hari-hari kalian," jawab Sarah tersenyum. Sarah memang sangat baik. Jarana bahkan merasa tidak dibedakan sedikit pun dengan anak kandungnya. Jarana dan Diana pun pergi ke salon, tempat Sarah biasanya melakukan perawatan. "Mbak tunggu aja ya, Di, soalnya udah nyalon sama Mama," ujar Jarana saat mereka memasuki salon. "Gak apa-apa mbak, gak sering ini," jawab Diana. Jarana gak enak, meski akhirnya ia tetap mengikuti keinginan sang adik ipar untuk ikut perawatan lagi. "Mbak, rambutnya tolong dipotong sekalian ya, tapi jangan terlalu pendek," pinta Diana pada pegawai salon yang sedang melayani Jarana. "Kok dipotong sih, Di?" protes Jarana. "Biar makin fresh mbak, biar gak gerah juga," jawab Diana. Jarana terdiam, namun lagi-lagi ia memilih menyetujui usul Diana untuk memotong rambut. Toh nanti juga bisa panjang lagi. Selesai dipotong rambut dan perawatan, Diana benar-benar dibuat tertegun menatap Jarana yang tanpa jilbab dengan rambut terurai. Cantik sekali. Pulang dari salon, Diana mengajak Jarana untuk mampir membeli make up. Tak lupa juga mampir kembali untuk membeli baju pendek khas rumahan. Menjelang pukul 4 sore, mereka baru selesai dan langsung pulang. Diana kembali ikut turun di rumah Jarana, karena gadis itu memiliki misi rahasia. "Aku masih betah di rumah mbak,
Boleh nginep lagi nggak? Tanya Diana saat mereka berjalan beriringan hendak masuk ke dalam rumah. Tentu saja boleh dong. Kapan aja boleh nginep. Mbak justru senang ada yang nemenin, jawab Yarana dengan mata berbinar. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Aroma lemon langsung menyeruak memanjakan indera penciuman kedua wanita sebaya itu. Mbak, ini semua buat Mbak. Diana mengulurkan beberapa paper bag berisi pakaian santai dan berbagai macam make up seperti bedak, lipstick, dan semacamnya. Buat Mbak, dahi Jarana mengerit. Iya, mulai sekarang Mbak tuh harus merubah penampilan. Kalau di rumah pakai baju santai aja, nggak perlu formal kayak gitu. Toh di rumah ini nggak ada siapa-siapa, cuma ada Kak Daren. Dia kan sudah halal melihat aurat Mbak, usul Diana pada kakak iparnya itu. Zarana terdiam. Dia meraungi apa yang dikatakan Diana. Sisi hatinya membenarkan ucapan Diana, tapi sisi lainnya melakukannya. Andai Zarana bisa berpisah dengan Daren, dia tidak ingin Daren pernah melihat mahkotanya. Mbak, sebagai istri kita wajib mempertahankan milik kita. Mbak harus berusaha merebut hati Kak Daren. Ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau semua cara sudah ditempuh, tugas kita hanya satu, pasrah pada ketentuan Tuhan, lanjut Diana bijak. Zarana tercengang. Benar juga apa yang dikatakan adik iparnya itu. Kenapa Zarana tidak berpikiran sampai ke sana? Gimana Mbak? Tanya Diana memastikan. Zarana mengangguk pelan. Seulas senyum terbit dari bibir Diana. Sekarang Mbak mandi dulu, habis itu belajar dandan sama aku, Ita Diana. Zarana pun menurut, tak ada salahnya mencoba. Jika tetap tak juga berhasil, dia hanya tinggal pasrah, menerima takdir yang akan menyapanya di kemudian hari. Selesai mandi, Zarana langsung mengenakan dress merah muda, selutut sesuai arahan Diana. Dress dengan motif bunga-bunga itu terlihat ngepas di tubuh Zarana. Mbak duduk di sini, pinta Diana pada Zarana. Zarana pun duduk di kursi meja rias. Sementara Diana sudah berdiri di sampingnya, memegang make up yang tadi dibelinya. Perlahan Diana memoles wajah polos Zarana dengan berbagai macam make up, seperti milk sensor, face tonic, pelembab, juga bedak yang tak terlalu tebal. Alisnya dilukis dengan pensil alis sedemikian rupa. Tak ketinggalan bibirnya yang sedikit penuh dipoles lipstick warna nude. Terakhir, rambut basah sudah di-hair oleh Diana, lalu dibiarkan tergerai begitu saja setelah disisir. Coba berdiri Mbak, titah Diana. Zarana pun bangkit dari duduknya, menatap pantulan dirinya sendiri di depan cermin. Zarana semakin mendekatkan wajahnya ke cermin. Ia hampir tak percaya bahwa ada di pantulan cermin itu adalah dirinya sendiri. Cantik banget sih Mbak, perfect, ujar Diana sambil memandang Zarana dari atas sampai bawah. Seorang Hani mah jelas kalah jauh, cantikan Mbak kemana-mana, lanjut Diana memuji kakak iparnya itu. Zarana berbalik, ia sedikit risih dengan baju yang dipakainya, hingga berkali-kali ia mencoba menarik baju itu ke bawah. Mbak gak pede, keluh Zarana dengan mimik khawatir. Ya ampun Mbak, Mbak itu sudah sempurna banget, masa gak pede? Ingat, demi pernikahan dan harga diri Mbak sebagai seorang istri, Diana meyakinkan. Zarana menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Kemudian ia mengangguk mantap. Ada yang ketinggalan Mbak, ujar Diana. Apa? Tanya Zarana. Ini,
Diana membuka tutup botol parfum yang juga dibelinya tadi, lalu menyemprotkan ke beberapa bagian tubuh Jarana. Wangi aroma parfum berkelas langsung menguar ke seluruh ruangan. Aktivitas mereka terhenti saat mendengar suara mobil yang masuk ke garasi rumah itu. Itu pasti Kak Daren, tutur Diana dengan mata berbinar. Bukan pintunya Mbak, lanjutnya lagi. Tiba-tiba saja, rasa grogi yang luar biasa menyergap hati Jarana. Bagaimana tidak, ini untuk pertama kalinya Jarana berpenampilan terbuka seperti ini di hadapan Daren. Meskipun sudah sah menjadi suami istri, tapi Daren sama sekali belum melihat Jarana tanpa jilbab yang selalu melekat di kepalanya. Buruan, titah Diana saat pintu depan mulai diketuk. Jarana pun berkali-kali menghirup nafas panjang untuk mengurangi rasa grogi yang semakin menjadi. Dengan hati berdebar, ia pun mulai melangkah untuk membuka pintu depan. Sekali lagi Jarana menghirup nafas panjang saat tangannya sudah memegang gagang pintu. Lalu sesaat kemudian, pintu itu pun terbuka. Lama sekali sih Bu, ucapan Daren terhenti saat menatap wanita di hadapannya. Ia tercengang, matanya melotot, memandang Jarana bak melihat bidadari turun dari kayangan. Kamu siapa? Tanyanya terbata. Kenapa ada di rumahku? Lanjut Daren dengan mata tak berkedip. Jarana tak menjawab, hanya menunduk sambil bersemuh. Masa sama istri sendiri aja gak kenal sih Kak? Jawab Diana dengan baru saja muncul di dalam. Istri? Jawab Daren terbata dengan mata membulat.